Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kami akan memaparkan mengenai hasil praktikum yang ketiga mengenai asam amino dan protein. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, di mana ada Ramidiani Syefitri, Ayu Setianingrum, Denaya Aulia Pradina, Anissa Febrianti, Al-Abi Isna, dan Clarissa Kristi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 1, latar belakang. Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino termasuk senyawa penyusun protein. Protein adalah senyawa polipeptida yang dihasilkan dari polimerisasi asam-asam amino yang menyusun satu molekul protein berkisar dari 50 sampai 1000 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Setianingrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum asam amino dan protein. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan isolasi kasein dari sampel susu. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana. Dan yang ketiga, mahasiswa menguasai pengaruh fisik terhadap protein, misalnya pengaruh pH. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu protein. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah L asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Adapun klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya terdiri atas 1. Protein pembangun, kedua protein kontraktil, ketiga protein pengangkut, 4. Protein hormon, 5. Protein bersifat racun, 6. Protein pelindung, dan yang ketujuh protein cadangan. Nah, struktur protein. Struktur yang pertama itu ada struktur primer dan struktur sekunder dan struktur tersier. Nah, untuk struktur primer, dia ini mengacu pada jumlah dan urutan asam amino di dalam protein. Ikatan peptida kovalen merupakan satu-satunya jenis ikatan yang terlibat pada struktur protein. Nah, yang kedua itu struktur sekunder, yang dimana ditentukan oleh adanya bentuk rantai asam amino, lurus lipatan atau gulungan yang mempengaruhi sifat dan kemungkinan jumlah protein yang dibentuk. Dan yang ketiga, struktur tersier, ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus pada asam-asam amino yang memberi bentuk 3 dimensi sehingga memberi bentuk struktur kompak dan padat suatu protein. Baik, selanjutnya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Yaitu 2.2 ada asam amino. Asam amino merupakan senyawa-senyawa krisalin yang tidak berwarna larut dalam air atau kecuali sistin dan tirosin. Asam amino terdiri dari dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus hidroksil. Lalu ada 2.2.1 klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino menurut gugus R-nya sebagai berikut, yaitu A. Asam amino dengan gugus R nonpolar atau mengutup. B. Asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan. C. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Klasifikasi asam amino berdasarkan biosintesisnya sebagai berikut, yaitu 1. Asam amino esensial, kedua asam amino non esensial. Lalu ada 2.2 yaitu fungsi asam amino. Pertama, menyusun protein atau polipeptida dalam tubuh. Kedua, mendukung reaksi metabolisme dalam sel-sel tubuh. 3. Membantu metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. 4. Menyusun senyawa penting seperti adrenalin. 5. Sebagai zat pembangun protein. 2.3 Isolasi kasein susu. Susu merupakan bahan pangan yang memiliki komponen spesifik seperti lemak susu, kasein atau protein susu, dan laktosa atau karbohidrat susu. Seperti halnya asam amino, protein susu atau kasein juga bersifat amfoter. Protein dalam susu mencapai 3,25%. Struktur primer terdiri dari rantai polipeptida dari asam-asam amino yang disatukan ikatan-ikatan peptida atau peptida linkagase. Protein juga memiliki pH isoelektrik tertentu. pH isoelektrik merupakan suatu nilai pH di mana jumlah muatan listrik positif sama dengan muatan negatifnya. Pada pH tersebut, protein tidak bermuatan positif maupun negatif, sehingga dapat membentuk agregat atau gumpalan-gumpalan yang keruh dan mengendap, karena sebagian protein menunjukkan kelarutan yang minimal pada pH isoelektriknya. Sifat inilah yang akan digunakan untuk memisahkan atau mengisolasi kasein dari susu. Protein susu memiliki protein-protein spesifik, salah satunya adalah kasein.
Kasein merupakan komponen terbesar dalam susu dan sisanya berupa whey protein. Kadar kasein pada protein susu mencapai 80%. Kasein terdiri atas beberapa fraksi seperti alpha kasein, beta kasein, dan kappa kasein. Kasein merupakan salah satu komponen organik yang melimpah dalam susu, bersama dengan lemak dan laktosa. Kasein merupakan protein konjugasi antara protein dengan fosfat membentuk fosfoprotein. Kasein berupa serbuk amorf berwarna putih. Kasein dapat diendapkan oleh asam, enzim rennet, dan alkohol. Selain penambahan asam, pengendapan kasein susu juga dapat dilakukan dengan penambahan renin, yaitu suatu enzim proteolitik yang diperoleh dari induk sapi betina. Oleh karena itu, susu dapat dikoagulasikan atau digumpalkan oleh asam yang terbentuk di dalam susu sebagai aktivitas dari mikroba. 2.4 Uji Biuret. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amina. Reaksi biuret positif menunjukkan warna merah violet atau biru violet. 2.5 Uji ninhidrin. Uji ini dilakukan untuk mendeteksi dan menduga asam amino secara kuantitatif. Reaksi positif ninhidrin berwarna biru. Selanjutnya dengan saya Denaya Aulia Pradina dengan NIM 24 akan membacakan bab 3 metodologi, alat dan bahan. Yang pertama ada alatnya, yaitu alat isolasi kasein susu. Ada gelas beker, gelas ukur, indikator pH, kaca arloji, penangas air, pengaduk, pipet tetes, termometer, dan juga timbangan. Kemudian selanjutnya ada alat untuk uji identifikasi asam-asam amino dan protein. Nah, yang pertama ada pipet tetes dan tabung reaksi. Kemudian, yang ketiga ada alat pengendapan protein dengan larutan garam berkonsentrasi tinggi atau salting out. Yang pertama ada pipet tetes dan yang kedua juga menggunakan tabung reaksi. Nah, selanjutnya ada bahan. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada bahan isolasi kasein susu, yaitu ada Aquades, buffer asetat 0,2 molar dengan pH 4,6, kemudian ada etanol 95%, kemudian ada ether, ada kertas saring, dan ada susu bubuk atau susu cair. Untuk bahan-bahan yang digunakan di uji identifikasi asam amino sama protein itu ada yang pertama CuSO4 yang 0,1% dan 0,01 molar. Nah, CuSO4 ini dipakai di uji biuret. Fungsinya itu untuk membuat suasana larutan jadi basah dan untuk hasilkan senyawa kompleks warna ungu. Selanjutnya ada fenol. Fenol itu dipakai jadi kayak pembanting di uji yang ada atau tidaknya gugus fenolik di protein, uji Milon. Kemudian HgCl itu tuh untuk uji pengendapan protein dengan logam. Kalau yang HNO3 itu dipakai dalam uji santoproteat, itu untuk memecah protein jadi gugus benzen. Dan yang terakhir itu ada kasein susu, itu yang diujinya, yang dipakai buat pengujian. Pada praktikum ini, hal pertama yang kami lakukan itu adalah isolasi kasein di susu Bear Brand. Isolasi kasein itu berarti kami ngambil kaseinnya dari susu dengan cara pengendapan. Diperoleh bobot basah sebesar 6.156,2 mg, bobot keringnya 4.065,2 mg, dan persen bobot kaseinnya itu sebesar 66,03%. Memang cukup banyak sih ya, karena ini juga susu murni. Dan kalau susu biasa itu lebih dikit, karena kalau yang udah diproses kaseinnya itu bisa aja terpresipitasi semasa sterilisasi dan juga pendinginan. Selanjutnya kami lakukan uji santoproteat pada larutan kasein 3%, albumin 2%, sama 1:5. Didapatkan hasil positif dengan terjadinya perubahan warna dari kuning pucat sampai kuning pekat, dan di albumin 1:5 itu juga positif karena warnanya itu dari kuning pucat sampai jingga. Ada yang warna kuning itu tuh bisa disebabkan karena asam toxoproteat toksik itu terbentuk karena nitrasi asam amino tertentu. Kalau yang warnanya kejinggaan berarti tuh dia mengandung vortirosin. Uji selanjutnya kami pakai uji biuret terhadap kasein 3%, albumin 2%, sama albumin 1:5. Hasilnya juga positif, warnanya jadi ungu. Warna ungu pada uji ini berarti itu
sampelnya punya ikatan peptida. Kasein itu kan jenis fosfoprotein, dia terdiri dari beberapa unit asam amino yang terikat dengan ikatan peptida, dan albumin itu juga memiliki ikatan peptida dan merupakan protein monomer yang larut air sama garam. Terbentuknya warna ungu di sampel itu karena terbentuk senyawa kompleks antara Cu2+ dan juga N dari molekul ikatan peptida, yakni gugus peptida. CONH, dan makin banyak atau makin panjang ikatan peptida di protein, berarti itu warna ungunya tuh juga bakal makin kuat. Dan reaksi Biuret itu tuh merupakan reaksi yang umum untuk gugus peptida dan protein. Reaksi positif yang ditandai sama warna ungu itu terbentuk karena senyawa kompleks antara Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida. Karena adanya itu. Tapi juga ada yang bisa warnanya beda-beda sih, kayak senyawa dengan dipeptida itu akan kasih warna biru, tripeptida ungu, dan tetrapeptida serta peptida kompleks itu akan kasih warna merah. Intinya kalau warna-warna itu berarti positif. Selanjutnya ada uji Milon di kasein dan albumin. Hasilnya juga positif, ditandai dengan terjadinya perubahan warna jadi merah lembayung pada kasein dan merah darah di albumin. Uji Milon ini kan untuk mengidentifikasi protein yang mengandung tirosin di sampel. Jadi kompleksnya itu akan terbentuk warna merah. Nah di sini kan merah semua nih. Berarti terbentuk senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna. Habis uji Milon itu ada pengaruh pH terhadap protein. Didapatkan hasil tabung yang buffer asetat itu warnanya bening, yang tabung 2 yang HCl keruh, tabung 3 NaOH berwarna bening. Penambahan HCl ini bisa sebabkan larutan protein mengendap, dan mengendapnya larutan protein ini disebabkan karena setelah ditambahkan larutan HCl, pH larutan protein itu ada di bawah titik isoelektrik. Dan di keadaan ini, kelarutan protein berada di titik minimumnya. Jadi waktu penambahan asam kuat itu akan membuat larutan protein semakin cepat mengendap karena kelarutannya dalam air sangat berkurang. Penambahan NaOH ke dalam protein itu menyebabkan pH larutan di atas pH isoelektrik. Jadi kelarutan protein dalam air meningkat dan larutan tetap bening. Pada uji buffer asam asetat itu harusnya hasilnya agak-agak keruh ya, karena penambahan buffer asetat itu akan menyebabkan protein mengendap karena kondisi larutan berada di bawah pH isoelektrik, dan pH buffer asetat itu kan sedikit asam, dipakai 4,6, dan di kondisi ini kelarutan protein di titik minimumnya, jadi protein harusnya mengendap. Tapi di sini kami hasilkannya itu tetap bening, dan mungkin karena ada kontaminasi dari pipet tetes, makanya kecampur pH-nya jadi berubah. Selanjutnya ada pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi. Pada uji Milon untuk albumin dan kasein didapatkan hasil berwarna putih kekuningan, dan pada albumin ada yang endapan. Di uji Biuret untuk albumin dan kasein itu hasilnya berwarna putih keruh. Itu yang warnanya agak keruh dan ada endapan, itu berarti itu hasilnya positif. Jadi kalau di suatu protein, kalau ditambahkan garam, daya larut proteinnya akan berkurang, jadi protein akan terpisah sebagai endapan. Kasein dan albumin itu kan merupakan mukoprotein, yang dimana mukoprotein itu terdiri dari karbohidrat dan juga protein. Kekentalan senyawa produksi kelenjar disebabkan karena senyawa protein polisakarida yang disebut musin. Nah, musin ini mengandung senyawa mukopolisakarida sebagai prostetik. Titik isoelektrik musin itu ada di antara pH 2 sampai 4. Pada pH 7, kelompok protein kompleks ini berada sebagai garam alkali dan dapat dipisahkan. Mukoprotein yang tertinggal jadi bisa diendapkan dengan cara salting out. Sama juga dengan yang uji pengendapan dengan logam, karena dia kan hasilnya ada keruh dan ada endapan, itu berarti hasilnya positif. Berarti logam berat juga bisa mengendapkan protein. Ada yang endapan-endapan ini tuh karena tuh adanya kemampuan protein atau asam amino untuk berikatan dengan ion logam. Pengendapan ini terjadi karena mengalami titik isoelektrik, jadi pH larutan berada di atas pH isoelektrik, kemudian gumpalan larut kembali sehingga terjadi pengendapan. Bab 5, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari uji asam amino dan protein ialah sebagai berikut. Yang pertama, isolasi kasein susu Beer-Brand didapat persen bobot kasein sebesar 66,03%.
Yang kedua, praktikum dilakukan dengan 3 macam uji. Yang pertama, uji Biuret untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dan hasil positif berwarna ungu. Uji Santoproteat bertujuan untuk mengidentifikasi cincin benzen pada protein dan hasil positif berwarna kuning. Uji Milon digunakan untuk mengidentifikasi protein yang mengandung tirosin dan hasil positif berwarna merah. Dan yang ketiga, pH berpengaruh terhadap pengendapan protein, di mana jika pH berada di bawah titik isoelektrik, protein akan mengalami pengendapan. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai praktikum asam amino dan protein. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.